info saldo kan, ting, ya 40.000. Jadi saya cukup tersentak gitu loh. Aduh, waduh. Kita kasih solusi. Om Hari, The Fretes. Wah mantap. Saya kaget loh Om. Beritanya sepi job dan saldo tinggal 40.000. Hari The Fretes jualan bubur ayam untuk bangkit. Masa sih? Anda kan pentolannya Lenong Bocah. Lenong rumpi. Lenong Bocah, Lenong Rumpi. Mungkin karena gue masih dianggap bocah terus ya. Baju swan, kaos oblong, Kan ingat. celana batik, peci kadang dimiringin. Saya berapa tahun dulu umurnya ya? Ya kan, wah Lenong Rumpi. Intellectual property atau IP-nya atau brandnya itu punya siapa? Saya, alhamdulillah. Punya Om Hari berarti ya? Cakep tuh. Itu nggak ada yang mau garap tuh. Anyway, nanti kita bahas deh. Nanti kita bahas. Seru banget tuh kalau ada yang garap tuh. Atau jangan-jangan ada yang coba menggarap tapi hitung-hitungannya nggak pas. Aduh, udah mulai ini nih, disenggol-senggol nih. Kan saya nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kan IP seseksi itu Lenong Rumpi itu oke lah. Tapi ada hubungan sama Lenong Bocah? Nggak ada hubungan langsung ya, tapi kita berteman berkerabat ya sama semua anggotanya Lenong Bocah, baik-baik. Tapi memang tidak ada hubungannya sama Lenong Bocah. Oke, Ya kan? iya sih ya. Tapi menarik kalau itu tayang di TV. Saya lupa ya waktu itu narasinya Warkop DKI seperti apa saya lupa. Izin Om Indro. Tapi kalau untuk Lenong Rumpi kalau diputar di TV-TV masih ada royaltinya? Tidak. Disebabkan karena saat kita syuting itu memang kita istilahnya dibayar putus gitu kali ya, istilahnya gitu ya. Jadi untuk ininya royalti untuk televisi ya, dalam hal ini itu menjadi milik station ya. Gitu. Oh, tapi akadnya kan pasti bisa jadi beda-beda kan. Kalau misalnya saya punya TV nih misalnya, nanti berarti kan hitungannya kan sama Om Hari sendiri, sama Tante Debbie sendiri gitu kan. Iya. Harusnya begitu dong. Betul. Kenapa Anda ketawa Om? Soalnya saya jadi teringat sama sebuah keadaan, sebuah kondisi gitu. Langsung pas ya bisa aja. Ya kan kali-kali karena kan kita kan juga punya media gitu loh maksudnya Om. Kita kan juga adalah agensi permovian. Jadi kayaknya gitu ya? sebahasa apa yang saya tahu aja. Oke, Oke lah. Anyway begini Om Hari. Dari berita ini memang sepertinya banyak teman-teman atau penonton kasih solusi pengen ngambil pelajaran dan ilmunya. Soalnya kan senior sempat kaget, sempat nggak percaya juga. Apa memang ini dipelintir media atau mungkin ini enak banget nih, seksi banget nih media dimainin begini. Ya kan? Iya. Aktor legendaris, ya kan? Atau tadi tuh sepi job, udah nggak laku di TV, Hari The Fretes saldo tinggal 40.000, kan begitu. Udah lagi nggak diundang, kini jatuh miskin, Hari The Fretes sekarang dagang bubur ayam masih ngeracik sendiri, mangkal, macam-macam. Makanya saya mau klarifikasi dan teman-teman juga apa yang bisa kita petik belajar. Sebenarnya apakah memang dunia entertainment ini ada ujungnya? Kalau bahasa saya di kawan-kawan pengusaha ya jargon-jargonan lucu-lucuan aja. Semua akan menjadi pengusaha pada waktunya. Gitu, semua akan menjadi pengusaha pada waktunya. Iya, karena kan menurut saya nanti dibully nih sama satu Indonesia nih. Kayaknya emang menurut lu profesi lu yang paling bagus adalah profesi pengusaha. Belum tentu memang, tapi kayak nggak ada ukuran umur gitu loh Om. Oh iya. Menurut saya ya. Jadi kayak ya kalau aktor kan mungkin ada masanya. Iya. Musisi mungkin juga demikian gitu. Gitu aja sih. Kita bahas ya Om. Ya. Jadi gimana ceritanya Om? Ya itu beneran 40.000. Jadi waktu lagi ngecek saldo, tetepin info saldo kan. Cek saldo terus info ini kan. Ting, ya 40.000. 40.000 gitu kan. Aduh, bentar lagi potong admin habis nih. Iya kan, emang segitu kan. Iya bener. Untuk bank yang 3 huruf itu kan. Iya betul. Segitu adminnya. Tapi mundur dikit Om. Kok bisa? Sebelum nanti akhirnya gimana cara buka bubur ayamnya. Dan dengar-dengar kalau teman-teman ke Jagakarsa itu yang mangkal, bukannya mangkal sebenarnya ada di food court ya. Nanti kita kasih tahu ya di mana letaknya. Itu masih Om Hari yang ngelayanin kan? Kok nggak malu gitu loh? Kan saya yang masak di dapur, saya yang bikin buburnya, saya yang ngeracik buat disuguhin ke ininya pembeli ya kan.
Pas sudah saya anterin, saya udah siap-siap di mesin tap itu untuk ngitung berapa nih, ya kan, berapa porsi, ya semua Kaget. saya lakuin sendiri. Tapi kaget dong. Yang mungkin mama saya, papa saya kaget dong kalau makan di situ dong. Ya teman-teman yang lain juga yang udah pernah makan di situ juga ya kaget lah. Hah? Waduh, disuguhin sendiri nih gitu kan. Tapi sekarang syukur alhamdulillah, sekarang ya kita ngomong ya. Syukur alhamdulillah setelah berjalan 4 bulan kan saya udah jalanin, sekarang udah punya ya staff lah disebutnya. Ya kan, syukur alhamdulillah ya. Chef juga udah ya? Chef ya aku sendiri. Masih ya? Masih dong. Oke. Gitu, soalnya si bubur itu kan memang artinya kalau dipegang orang lain belum tentu ya gitu. Dalam dunia kuliner kan ada sebutan beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa gitu kan. Jadi ya ini sampai sekarang masih saya sih yang bikin semuanya. Oke, mundur dikit Om, coba. Berarti gimana ceritanya saldo 40.000? Beneran yang diberitakan tuh sepi job? Ya, yang namanya kehidupan kan artinya beraneka raka, berputar gitu ya, artinya berjalan seperti itu. Dan memang benar pada suatu hari saya di saldo di ATM benar-benar cuma tinggal 40.000 dikarenakan disebabkan oleh banyak pengeluaran tapi sedikit sekali pemasukan gitu. Jadi wajar aja kalau di ilmu ekonomi gitu dong. Kalau banyak kreditnya, debetnya cuma sekali-sekali. Kamu kan pengusaha, tahu dong ya kan. Jadi akhirnya, ya sangat wajar sekali akhirnya tersisa 40.000 rupiah pada saat itu gitu ya. Oke, jarak dari terakhir syuting, terakhir eksis lah, sampai ke 40.000 itu emang berapa lama? Maksudnya kita bukan mau ngukur tabungan seseorang ya guys, tapi maksudnya biar tahu bahwa dulu kan pasti wow mentereng sekali karirnya kan. Maksudnya pemain sinetron, film juga dong. Iya dong, film ya kan. Ya tahu lah pasti Omari De Freitas, pasti teman-teman juga paham perannya juga karena ya ada lucu-lucunya apa segala macamnya gitu kan. Maksudnya jaraknya berapa lama? Maksudnya kok bisa? Apakah bisa ditipu kah bisnis 40.000 itu kan? Maaf ya guys, 40.000 kan ada yang bilang banyak, ada yang bilang kayaknya mayoritas bilang sedikit deh. Iya dong. Kok bisa gitu loh? Ya kenyataannya memang seperti itu. Berapa ya lama kan? jaraknya? Jaraknya antara yang terakhir itu ya mungkin taruhlah sekitar 1 tahun ya kan, 1 tahun. Oh, habis itu sepi ya setahun ya? 1 tahun setengah lah gitu. Terakhir masih pegang tabungan? Ya ada sedikit. Kok sedikit? Masa sih? Iya sedikit. Ya kan dipergunakan juga buat. Iya. Dia makin turun gitu ya. Iya, nggak kan? Berbanding lurus sama orderannya ya. Iya itu dia. Jadi keluar terus ya kan untuk bayar macam-macam. Kan tiap orang kan pasti punya expenses bulanan ya kan, bayar ini bayar itu dan sebagainya gitu loh. Sampai ke setahun terakhir itu, abis itu setahun nggak syuting kalau boleh tahu, maaf, karena memang beneran nggak ada orderan. Ya itu kan gini, jadi peristiwa itu terjadinya di masa pandemi. Kan di masa pandemi kan kita kan sampai berapa tahun? Kita 3 tahun loh kita berpandemi loh. Ya kan artinya mengalami pandemi itu ya saat itu memang artinya produksi kan juga produksi bukan nggak ada ya, tapi kan berkurang juga jumlah sinetron, series atau apa kan juga berkurang dan sebagainya. Ya saya mungkin ya udah nggak kebagian tuh karena ya yang sedikit tadi mungkin udah buat yang muda-muda kali mungkin aja kan ya kan gitu. Ya udah saya terima aja, saya jalanin aja gitu sampai pas 40.000 itu ini juga cukup ya tuh jadi saya cukup tersentak gitu loh. Waduh gimana nih gitu. Emang gak ada persiapan Om? Maksudnya kayak contoh gini, kan kita kan ya mau konglomerat saya rasa juga sering-sering cek saldo juga gitu. Itu kayaknya udah dasar manusia lah. Tapi kan apalagi misalnya udah tahu dalam waktu setahun itu kan misalnya sepi job. Masa tiba-tiba nggak ngecek apa asal keluar duit tapi tiba-tiba 40.000? Masa nggak ada mitigasi kayak counting down gitu loh? Ya udah tinggal 100 juta nih, wah tinggal 50 juta nih, kan pasti kan. Iya meskipun betul kita ikhtiar terus ya, meskipun udah nyampe 40.000 ya qadarullah ya sudahlah gitu. Tapi kan ikhtiarnya itu kan nggak tiba-tiba langsung udahlah biarin lah abisin aja selama setahun, kan nggak dong?
Ya mungkin memang ada pelajarannya mungkin di situ Der, ya Hmm. kan, untuk mungkin membuat saya juga akhirnya tersadar bahwa kayaknya lo mesti ini apa itu jangan terlalu santai juga nih, ya kan, jangan terlalu santai aja, jangan terlalu jalanin tapi nggak do something yang bisa ini gitu kan, mungkin ya, Oke, jadi oke. diperingatkan lah gitu kan, Oke. gitu ya. Udah akhirnya saya diam aja, saya cukup ya istilahnya berdoa ya tentu ya dalam hati gitu kan, mudah-mudahan ada jalan keluar nih dari kondisi ini gitu. Investasi nggak Om? Selama Om lagi berjaya-jayanya di dunia pertelevisian. Investasi ada, tapi juga ya boleh dibilang gini, seperti menanam benih juga kan. Jadi yang gini, seumpama kita menanam benih bisa tumbuh, bisa enggak. Iya dong, ya kan, bisa tumbuh tapi bisa juga enggak gitu kan. Bisa kemakan hama juga ya. Bisa kemakan hama ya kan, Iya. gitu, apalagi hamanya teman sendiri. Oh gitu. Akhirnya saya dapet. Bahas ini aja. Orang media ya. Orang media lagi nyari nih, mana yang bisa digoreng buat potongan cuplikan ya. Oh, jadi Om ditusuk dari belakang. Sama siapa Om? Aduh, ya ampun, ya kali disebutin namanya. Ya, Bisnis apa? Investasi apa? aduh udahlah ya kan, pokoknya investasi di dunia entertainment lah, ya kan. Oh. Gini, kalau kamu buka-buka file kamu ini kan media kan, pasti ada file kan, tahun 1995, 1996 kan saya sempat punya kafe loh, bukan warung loh. Saya punya kafe namanya Boim Cafe di Pasaraya Seibu. Waktu itu Pasaraya masih, Seibu tahu. tahu nggak Tahu. Pasaraya Seibu? Ada lampu merah, ada pasar Blok M terminal. Iya, Seibu tahu, sama mama saya sering diajak ke situ. Yang Di- kantornya Gojek di atasnya sekarang. sekarang ya. Saya Hipmi Jaya di situ juga sekretariatnya. Oh gitu. Kenapa, ada hubungannya apa di situ? Oh, ada kafenya. Saya buka kafe gitu kan. Ya tapi ternyata ya itu tadi yang lanjutin tadi itu ternyata ada terjadi sedikit apa ya, pergolakan kali gitu ya di kafe itu gitu, karena kan saya berpartner gitu. Oh, itu investasi di situ. Akhirnya udah habis tuh. Ya boleh dibilang seperti itu. Terus saham-saham gitu, emas ada nggak Om? Mas Parjo ada Kang Baso dekat rumah. Investasi ke dia. Misalnya rumah biasanya gitu kan? Ya rumah ada ya gitu, rumah ada kan, sama sekarang kan masih ada rumah. Tapi kan biasanya kan ada kayak properti gitu nggak? Oh. Lah elah, emangnya ente? Emangnya ente investasi gitu. properti ada di sini? Oh ya Om, sini Om, ini ke belakang sini. Ini, ya bener dong kamu lagi. Iya, ini tanah saya juga. Anjrit. Kan Om nanya, ya saya jawab tadi. Nggak gini Om. Biasanya kan kalau aktor-aktor apa ya bahasanya, jadul. Apa misalnya kan kalau senior kan biasanya kan nggak jauh. Bang Komeng kalau nggak salah punya kontrakan tuh. Gitu-gitu loh maksudnya Om. Oh. Beda kalau anak sekarang kan Bitcoin. Ini misalnya, kan gitu. kita perkembangan zaman begitu kan, emas, Bitcoin, kripto. Kan kalau zaman dulu kan biasanya bapak-bapak kita kan properti, tanah gitu loh. Kan itu apakah sudah ada mitigasinya biar, wah kalau saya sudah ada umurnya udah habis nih di dunia pertelevisian, saya hidup dari sini. Saya pikir begitu. Apakah ada nggak? Atau memang pola Om tuh itu saking banyaknya cash udah nggak peduli gue investasi gitu. Saya banyak jalan-jalan sih, jujur aja. Oh. Banyak jalan-jalan ya. Luar negeri. Udah hampir seluruh dunia sih. Ya istilah katanya udah sampai ke Rusia, udah sampai ke China gitu-gitu deh. Sombong juga ya. Saya belum pernah. Rusia belum pernah. Amerika pun saya belum pernah. Iya. Nggak mungkin Lah lah. serius. Masa Amerika belum? Belum. Oh. Saya belum. New York dong. Benar juga sih. Tapi lu banyak saya di Timur Tengah soalnya. Oh, wow. Dan ada sumur juga di sana ya untuk minyak dan apa, ya ampun. Iya. Serem loh ngomong lama-lama sama bapak ini. Itulah singkatnya akhirnya bukan tidak punya ya. Izin Om, maksudnya kayak karena telat investasi apa memang pilihan? Sebenarnya investasi bukan masalah telat sih, tapi pilihan kali. Pilihan kali ya. Tapi dikategorikan Dan merasa telat nggak? lifestyle juga. Oh, lifestyle. Lifestyle juga. Kan itu bisa juga loh, akhirnya jadi nggak sempat investasi karena sangat menikmati lifestyle yang gimana gitu ya kan. Lama sempet di dunia malam. Lifestyle, enggak usah. Lifestyle tuh harus dunia malam masih enggak ya? enggak lah. Oh iya. Party gitu kali Om ya.
Ya seperti itulah Maksudnya pokoknya. ya. Kan buat kita ambil pelajaran ya teman-teman. Singkat cerita 40.000. Mm-mm. 40.000. Terus kemana kepikirannya untuk ke bubur gitu loh? Kan banyak usaha-usaha yang lainnya. Bisa ketoprak, bisa jual ayam-ayaman SD depan sekolah. Gitu SD itu ya. kan ada kan gitu-gitu Iya, iya, tuh. iya, iya, iya. Banyak rupa lah. Dan sekalian dijawab juga maksudnya kan kayak wow saya ini aktor nih gitu. Kok dagang bubur gitu loh. Dari buburnya dulu deh. Dari bubur. Hmm. Jadi bubur ini tercetusnya tuh sebenarnya karena kepepet. Artinya kepepet tuh gini, saya dapat tempat usaha di sebuah food court, ya kan? Oh, oke. Food court itu kan seperti diketahui adalah terdiri atas stall atau apa tuh disebutnya, Iya. istilahnya kayak tempat-tempat gitu ya dari berbagai jenis makanan kan, Iya. gitu. Nah waktu saya ini dapat tempat itu sama pengelolanya kan, saya mesti menentukan saya mau jualan apa nih yang nggak boleh tabrakan sama yang udah ada di sana dong, Oke. gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, saya sebagai si Mister Improvisasi Oke. pas ditanya mau jualan apa nih sekarang yang di food court ini, di sini udah ada semua loh, empe-empe udah ada, mie goreng udah ada, Ah, ini udah ada, udah gitu nasi goreng juga udah ada capcay, ada Chinese food, semuanya udah ada. Nah, kira-kira yang mau dijual apa nih Mas Hari? Gitu kan? Ditanya sama Oh, pengelolanya kan? pengelola. Oke. Heeh. Dan saya mesti jawab saat itu juga dong, nanti nggak mesti benar-benar in one time gitu, udah mesti jawab. Kepepet juga ya. Kepepet juga. Nah si improvisasi biasa dilenong kan, Iya, iya, improv iya, ya iya, kan. iya, Nah, iya. dengan santainya yang terucap aja tuh juga, saya bubur ayam gimana gitu. Padahal tahu nggak lo, gue belum tahu cara bikin bubur gimana. Wah, nekat juga ya. Nah itu kalau mau jujur itu tuh cerita itu memang seperti itu. Jadi ditanya, oke mau jualan apa nih di tempatnya nih yang udah disediain, ada tempatnya udah disediain gitu kan. Saya bubur ayam gimana? Oh bubur ayam belum ada. Pas. Pas. Mana brandnya? Nah, Jawab apa? belum tanya kayak gitu. Enggak, misal. Hah? Mana coba produknya, mana brandnya? Brand apa? Nah ini dia. Nah, si Boim Chicken-nya, nama brand si Boim Oke. Chicken-nya udah ada itu memang. Saya setahun sebelum itu saya bergabung sama Jackpreneur namanya ya. Oh, cikal bakalnya tuh karena belajar dan Belajar gabung di komunitas Jackpreneur. Jackpreneur Kalau nggak salah namanya. punya Pemprov DKI ya? Punya Pemprov DKI benar gitu kan. Sebagai perabotan lenong, saya memang di welcome banget tuh sama si Jackpreneur. Ayo Mas Hari. Oh. Jadi didukung, disokong untuk bisa punya satu usaha sekalipun masih skala UMKM ya, usaha mikro kecil menengah gitu kan. Oke. Tapi saya di situ belajar gimana sih jadi pengusaha UMKM yang benar ya kan, gimana memperoleh modal, dikasih juga link, oh bisa ke Bank Jakarta misalnya, tapi mengajukan ini mesti punya agunan apalagi. Tapi belajar, at least belajar kan. Oh iya ya, gitu. Tercetuslah Boim Chicken sebagai brand. Didaftarkan sama Jackpreneur, Gretong. Oh, keren Pak Gubernur, Mas Pram. Saya terima kasih banget sama Jackpreneur karena didaftarin. Kebetulan di saat itu lagi ada fasilitas untuk mendaftarkan yang namanya merek Haki. Iya gitu, merek usaha gitu kan. Daftarin. Terus dibilang ditunggu dulu ya selama kurang lebih 1 bulan. Kalau tidak ada yang mengklaim bahwa Boim Chicken itu istilahnya punya seseorang, misalnya udah ada gitu. Kalau kalau udah ada yang ngakuin itu berarti gugur ya, dicari merek lain ya Mas Arya gitu. Aduh mudah-mudahan jangan dong, soalnya saya juga pengen itu jadi legacy Boim Chicken. Ternyata bisa. Alhamdulillah. Oh, nggak bayar ya? Nggak bayar. Oh. Jadi si 40 aman kan. 40 aman. Jangan sembarangan, 34.000. Karena potong admin. gitu. Oke. Akhirnya didaftarin lah ya kan. Dan setahun kemudian Deng baru keluarlah sertifikat Wih. Boim Chicken. Nah, bermodalkan itu saya jadi semangat, gue mau usaha lagi
setelah si Boim kafe yang megah itu. Yang ditusuk dari belakang sama partner sendiri itu, yang dia mengkhianati itu kan. Itu yang ngomong kan. Oke. Panjang ya. Oke. Ditilep berapa emang? Oke, lanjut. Akhirnya ya itu sampai ke si food court kan. Akhirnya pas ditanya, oke merek udah ada ya Mas Ari? Sudah. Nah, resep buburnya gimana? Kan memberanikan diri ngomong bubur itu ada kisah, kan nggak sembarangan ya. Apakah bayar chef atau beli resep atau apa gitu loh? Atau memang udah jago masaknya atau seperti apa ceritanya? Enggak juga sih sebenarnya, kalau jago masak sih enggak juga. Wah, terus tapi wah ini sedih nih. Kayaknya nih. Jadi pas ditanya, pas udah siap-siap dikasih tanggal sama pengelolanya. Oke, kalau gitu minggu depan ya Mas Ari udah bisa dimulai. Dan gue kan selalu senyum, ada yang ya kan. Oke Pak, gitu. Senyum sininya, otaknya gimana nih gue bikin buburnya gitu kan. Oke. Dan kalau bayar chef, aduh, soal chef nih gue udah dengar istilahnya, aduh standarnya chef yang paling biasa aja tuh udah ketahuan deh, ya kan. Per bulannya mesti keluar kocek berapa buat ngegaji dia, ini orang baru mau mulai usahanya. Oke. Akhirnya aku pulang ke rumah nyokap, bukan ke rumah sendiri, pulang ke rumah nyokap. Gitu, karena nyokap tuh buat aku selalu jadi, benar deh, saat ketusuk waktu itu juga gue baliknya ke nyokap lagi, tempat mengadu. Dan nyokap aku itu simple orangnya, tapi manjur. Apa yang dia bilangin tuh selalu manjur buat aku ya. Di saat bingung, saat bimbang, saat apa itu, setiap saya balik ke nyokap pasti bisa memberikan, boleh bilang jalan keluar yang pas banget gitu. Jadi soal bubur ini saya cerita ke Mas, saya sekarang dapat tempat nih mah. Di mana? Di Jagakarsa ada satu tempat ini. Oh, nah tuh kamu mau jualan apa? Mau jualan bubur ayam sih. Bubur ayam bisa kamu bikinnya? Belum. Ya udah tanya pembantu aja. Oh iya deh. Jadi gue mengiyakan, tapi gue nggak melakukan itu. Gue malah tiba-tiba kayak pengen ke satu lemari, lemari lama, lemari tua di rumah itu gue buka aja. Di situ terdapat istilahnya file-file lama ya, termasuk ini apa, rapot SD, ijazah yang gitu tahu, tuh, tahu. yang kan kita ada tuh ya di rumah kita. Rumah kan. gue begitu tuh. Iya, maksudnya ada juga kumpulan rapot, ijazah gitu kan. Nyokap begitu kayaknya tuh ngumpulin satu keluarga. Hampir seumuran berarti sama nyokapnya Om Hari. Ibu-ibu juga kan seumuran sama. Enggak, maksudnya orang tua juga kan. Orang tua juga. 80. Lu berapa? Nyokap 65. Oh masih lebih muda ya, lu juga masih muda. Om Hari berapa? Maaf. Sekarang 58. Oh iya, sangkatan mama ya. Maksudnya gue nyokap lu gitu. Sangkatan. Oke. Iya. Udah ke lemari itu kan. Terus pas lagi bongkar gini, jadi kebawa ke lemari itu juga tuh kayak digerakkan, tau gak sih? Hah? Iya benar kayak digerakkan untuk udah lu ke lemari deh. Lemon tadi lagi nyari apa? Enggak, gue ini kan lagi mikir kata dia. Oh lagi ide apa iya. Ada orang tipe-tipenya kalau ngoprak-ngaprek apa lagi butuh kayak panik apa segala macam ya, ada aja buat garap apa ya gitu. Oke, lanjut. Terus udah gue buka lemari, wah penuh dengan buku-buku, apa file-file. Aduh, ada foto masa kecil gue lagi. Oke. Gitu kan lagi. Sosok. Ya kan? Iya. Aduh, ini apaan sih gitu. Tiba-tiba tertarik sama sebuah agenda yang tau gak lo, yang cuman segini, ada deh, simple banget. Agenda, depannya ada tulisan agenda warna merah gitu. Hah, apaan nih? Pas dibuka ternyata resep-resepnya nyokap gitu loh. Hah? Jadi nyokap tuh dulu waktu kita masih kelas 1 SMA, masih tinggal di Bintaro, itu usaha catering. Oh. Sampai waktu kita pindah ke Haji Saidi Cipete juga usaha catering sendiri, nyetir, bawain ini box-box makanan. Saat itu tuh gue ngeliatin aja, oke banget sih nyokap gue nih ya, maksudnya istilahnya berjuang buat
buat anak-anaknya gitu kan. Sekolah anak semuanya dari situ. Anak, ya. Dari catering. Oh, dagang ya. Jual bisnis lah. Padang kan. Oh, oke. Pandai berdagang ya. Iya. Tak buka dong tuh. Ada tempe orek apalah, ya kan, kangkung belacan, ya kan. Kalau nggak ini sambal goreng ati kentang apalah gitu kan. Bubur ayam. Wah. Jeng-jeng itu kalau sinetron tuh yang sin jeng-jeng tau gak lu? Ya kan, sin jeng-jeng. Jeng-jeng. Ya kan? Iya. Ya kan? Lah, pas nih. Aduh, agak-agak Leli Sagita tau kan lo. Uni Leli, maaf ya Uni Leli. Aduh ya ampun. Aduh, Baru ya kita Allah. ketemu ya. Iya, Starina. Nggak, saya juga nggak tahu itu. Saya juga tahu dari bapak saya sama dari Odak. Ya kan? Ya oke, lanjut. Set. Ih, pucuk dicinta ulam tiba ya kan? Bubur ayam. Ini kok ya kan? Aduh, gue langsung gitu loh, bener kayak dek gitu. Oh, ini yang gue cari. Ini kan. Oh ya udah. Gimana nih? Apa gue robek ya kan dari situ? Tapi kalau robek kayaknya aduh ntar. Ya iyalah, itu kan peninggalan. Aku lagi. Iya. Kayak ada ininya kan gitu. Iya. Akhirnya enggak, gue bawa aja fotokopi perbesar tau gak lo? Niat banget. Fotokopi perbesar, Mas. Oh, ada efek suaranya tuh ya. Oh. Yang pertama bikin buburnya dulu. Ini PR-nya tuh di situ ternyata. Sebab yang lainnya kondimen. Oh. Ya kan? Cakwe. Cakwe dan sebegitu-gitu. Tapi satu lagi yang PR juga adalah kaldunya. Nah, ini yang jadi jualan kaldu yang di tempat gue bubur ayam tuh yang bikin itu adalah kaldunya. Aduh, jadi lapar. Tapi di sini maaf punten nggak saya buka ya. Itu ibaratnya rahasia dapur gitu ya. Sombong banget. Ya janganlah. Kan lumayan jadi dapat kompetitor. Jangan please ya. Gitu. Kesepakatannya sih kalau yang duduk di sini narasumber mengedukasi sih sifatnya. Udah. Rahasia itu ya kaldunya ya. Itu jagoannya ya. Oke, buburnya doang. Kan bubur gampang, ngapain pakai resep, bukan tinggal nyemplungin nasi pakai air. Nah, itu dia. Kenapa? Itu dia. Memang banyak orang berpikir kayak gitu ya. Bubur gampang aja kan, nasi banyakin airnya jadi bubur. Ternyata tidak, saudara-saudara. Oh, jadi ya? Jadi itu udah pernah. Jadi aku langsung praktekin setelah aku masuk ke dalam situ, ke dalam tempat yang udah disediakan sama si food court. Iya. Oh ya, tapi pas mau masuk itu syukur alhamdulillah dapat tawaran series dari video sutradara Monty Tiwa. Oh, Karena OTT. Karena untuk buka itu kan lu mesti beli kompor. Mesti beli rice cooker. Iya. Ya, dan sebagainya, ada talenan, ada mangkok, ada apa. Itu kan semua juga kos. Iya. Aduh, dikasih jalan sama Tuhan kali. Alhamdulillah ya Allah, tiba-tiba ada tawaran dari si Mbak Ivo, asistennya Monty Tiwa. Halo Mas Hari, main series masih mau? Masih mau. Menurut gue agak masih mau sih. Mau dong. Dia nggak tahu gue lagi ke vape ya kan. Bener gak? Iya betul. Iya ya mau lah ya. Mau dong. Ya kan dia nggak tahu kan, kirain kan Om Hari udah konglomerat, nggak butuh series. Aduh ya ampun. Gengsi kali, alergi kali series. Aduh makanya gue sekarang yang namanya image gue yang seada-adanya aja deh, jangan terlalu jaim deh. Ntar misalnya nggak mau main series lagi. Oh iya. Mau dong Mbak, gue bilang. Tetap dengan gengsinya. Enggak, udah langsung. Udahlah. Jadi gue manggilnya Mami Ivo. Ya mau dong Mam, gue bilang gitu. Oh ya udah, casting dulu nggak apa-apa kan? Casting dulu nggak apa-apa kan? Sombongnya mulai naik lagi. Iya benar. Bukannya bersyukur ya Om ya? Tuh kan manusia ya. Casting dulu. Kok kita masih di casting sih? Itu kan? dia yang tadi yang mau diomong tapi nggak. Untungnya gue tetap tersadar. Oh, buat kompor ya? Jadi tipis aja tapi jawabnya boleh Mbak. Oh iya. Tetap dijaga ya. Value-nya. Jaga. Boleh Mam. Oke deh, ntar aku kasih tahu tanggalnya ya untuk casting. Oke, thank you Mas Ari.
agak ya kan. Eh, tapi yang segera berapa ya? Iya dong, karena untuk iya. nyiapin si tadi Iya, itu. wajar ya. Masa gue berapa. ke si pemiliknya itu untuk Pak bisa disiapin dulu? Nggak Oh, mungkin, iya, itu nggak mungkin iya. diomongin gitu. Ya Iya, kan? apalagi kesana ngakunya kita udah punya brand, udah punya produk kan. Benar. Sempat ngebohong juga, kita udah punya 3 cabang gitu. Oh enggak. Untungnya enggak ya. Untungnya nggak ngebluff gitu ya. Iya, bluffing itu enggak ya. Oke. Enggak. Berapa tapi kalau boleh tahu tawarannya? Ya emang aduh aduh ini bukan kasih solusi, kayak kepo solusi deh. Kepo Loh, bukan. Ini kita mau tahu kan bahwa ternyata kenapa bisa diambil dan berapa modalnya kan jadi ke sana arahnya. Oh. Ya kalau mau cerita aja nggak, ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau bisa spill lah. Oh. Ya cukup lah, syukur alhamdulillah. Soalnya Per episode ya? per episode gitu. Dibukanya 4 episode dulu ya Mas. Ya. Cuman 4. Tapi pas gua calculate ya kan 4 kali gitu dong, ya kan? Berapa tuh? Ya aduh, seenggaknya untuk modal si membuat si tadi itu cukup lah. Oke, syuting kapan? Syuting minggu depan Mas. Oke, tapi pakai reading ya Mas. Iyalah, paham ya kan. Datang reading bersama anak-anak muda semua manggilnya om. Iya. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya memang udah om sih ya. Iya. Emang lu mau dipanggil siapa? Oke. Akhirnya ketemu dengan Fajar Nugra dan teman-teman kan. Fajar Nugra tuh stand up comedian ya? Iya kan? Iya bener ya? Oke. Terus ketemu sama bintang baru namanya namanya Yosi Sudarso. Tahu dong? Yosi Sudarso bintang baru. Iya kan, dia termasuk bintang baru gue bilang. Enggak, tapi yang mana ya? Udah ya. Maaf. Tapi yang itu yang baru-baru pada sombong nggak? Kan biasanya kan kalau yang mungkin oknum aktor sama aktris kan karena gue di TikTok diajakin main OTT kan datang telat gitu. Ada nggak? Enggak ya? Enggak, mereka semua baik-baik, nice. Keren. Ya. Very nice. Udah selesai. Oke, Mas Ali terima kasih. Transfusi darah masuk dong. Transfusi darah. Transferan. Oh, langsung di depan. Langsung bayar DP gitu. Apa gimana sih? Iya, ada DP kan? 50%. Nah, itu saya ajuin, disetujuin. Oh, boleh, Mas. Dari 4 miliar jadi nggak kan satu episode 1 miliar kan? Kan 4 episode kan? Ya Allah, kalau emang jadi kenyataan. Enggak, saya jujur nggak paham, bukan dunia saya nggak pernah ada sinetron OTT gitu. Tapi emang gede dong harusnya dong. Saya nggak tahu lagi. Enggak. 100 juta per episode. No. Pokoknya ya cukup lah. Enggak lah, gila. Ya masa mau ngalahin temen lo yang 3 tadi. Tadi kita habis cerita guys. Ya. Enggak. Pokoknya udah cukup ya. Baim Wong sama Luna Maya di atas itu. Enggak, tadi saya udah bercerita. Omar nanya-nanya, enggak kan saya bilang bahwa saya sama Luna Maya, Baim Wong kita ada per-agensian gitulah. Ya kan? Tapi saya jujur nggak pernah nanya juga sih ke mereka. Justru emang kepo aja sih. Gini, pokoknya bunyinya luhjut. Nah, gitu. Oh, puluhan juta. Oke. Alhamdulillah kan. Oh iyalah. Oke, makasih ya Mami Ivo, makasih ya Mang Titiwan. Itu Mas Ali masih sehat. Main lagi dong, gitu kan. Tertib, callingan jam 10 kurang seperempat di tempat. Tapi tadi bener. Kita callingan ke Om Hari jam 2 siang ya. Om Hari tadi dari subuh ya, enggak ya? Jogging dulu ya di jalan raya ini ya, arteri ini ke Bonjeruk ya. Enggak, tapi serius. Dari jam 1:30 kurang kali ya? Jam 1, maaf. Tadi saya meeting dulu. Kan emang tadi kan jam 2 kan. Iya, saya meeting dulu. Oh, ternyata jam 1 ya? Tau gitu tadi pas kita meeting, kamu kasih tahu kalau Om Hari datang, tau gitu kan saya lanjut meeting. Lanjut meeting ya. Oh, maaf Om, udah jam 1. Saya lagi meeting tadi habis zuhur. Tadi oke lah. Karena suasana kan hujan terus kan. Keren. Menghindar daripada telat. Maaf teman-teman, ini saya potong. Ini masukan buat saya pribadi, terutama yang muda-muda juga, buat kita semua nih. Contoh, senior, legend, itu menurut saya salah satu yang menjadi penting itu adalah disiplinitas nomor 1. Menurut saya loh. Itu
Wah, dan saya malu loh kadang nih buat mewakili teman-teman juga di luaran sana, kita pernah manggil aktor-aktor senior ya ke sini ya. Wah, dahsyat men. Bukan berarti yang muda-muda juga telat ya, enggak. Tapi kalau saya ukur persentase yang senior-senior justru yang on time-nya parah-parah. Nih saya buka ini gara-gara bukan di depan Om Arya. Ini kalau saya sebutin pasti kenal lah. Yang pernah duduk di sini yang pada senior-senior banyak. Ya, lah. saya sebutin salah satunya aja lah Om Kadir ya. On time-nya luar biasa, sama-sama aja. Nah, maksudnya itu dia karena didikan yang orang-orang dulu tuh kayaknya sebegitunya. Enggak, maksudnya kenapa saya bahas begini meskipun tadi saya udah disclaimer bahwa yang muda-muda udah pasti telat, enggak. Tapi rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Baik itu yang menjadi narsum saya, oknum ya, tapi atau cerita-cerita yang di tempat lain. Anyway lah, tapi ya nggak banyak. Oke, tapi salah satu sebabnya pengen tahu nggak? Mau lah belajar disiplin. Karena kita pemain lama. Oke. Yaitu kita pemain yang lama nggak di calling. Pemain lama, gue nungguin nih. Pemain lama maksudnya apa? Readingnya panjang kah? Oh, jadi pemain lama, senior Lama ya. Lama nggak di calling, jadinya mau ngomong tepat waktu, biar di calling lagi. Iya. Ada aja ya. Oh gitu, tapi enggak. Umumnya begitu juga kan. Iya, bercanda. Oke, lanjut. Dari situ modal berapa? Enggak, saya nggak lagi bahas total aset yang udah diterima dari 4 episode tadi. Enggak modal bubur kan. Kalau ini kan kayaknya udah pasti pada tahu lah. Cuma kan versinya Om Hari kan Boim Chicken ini kan pasti ada yang berbeda cara pengaturan modalnya. Enggak, jadi karena salah satu salah satu kemudahan yang saya udah dapatkan dari bisnis si Boim Chicken di food court itu, Tirta Dayu itu disebabkan oleh karena saya tidak terbebani untuk mengeluarkan untuk sewa tempat gitu. Sebab sistem bisnis yang kita jalankan adalah profit sharing. Oh, semua tenan yang di sana. Iya. Oh. Gitu. Ya kan, jadi ini sebuah kondisi yang buat kita yang baru mau memulai lagi atau apa itu sebuah kondisi yang menguntungkan gitu ya kan. Okay. Sebab kapital jadi nggak begitu banyak keluar. Iya, betul. Sama OPEX juga kan, expenses. Betul sekali ya kan. Terus di depan kita nggak mesti menginvest terlalu banyak dulu untuk tempat. Kadang-kadang kan kita untuk tahu sendiri sekarang tempat kan. Iya. Ya kan, itu kan setahun bisa taruhlah 30 juta setahun, 40 juta bahkan bisa lebih untuk tempat apalagi. Ya kan? Duit Om Deddy Kobuzier ini. Ya elah sepertiganya doang. 2/3-nya ente kan. Terus Om Ded mantap. Banyak deh. Dia ada investasinya, ada sahamnya. Ya meskipun memang minoritas tapi ampun Om, baik deh. Gede lah. Oke, lanjut terus. Gitu. Jadi kita istilahnya bisa jalan dulu dengan tidak terbebani di awal gitu kan. Nah, tapi kita langsung invest kepada ini aja, istilah peralatan buat di dapur ya kan. Nah, itu lumayan kan pakai ya artinya peralatan di dapur kan juga istilah punya cost tersendiri gitu kan. Gitu dan buat operasional lah ya kan, buat operasional. Jadi kita langsung ke situ gitu maksud saya. Ya. Jadilah akhirnya Boim Chicken 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Gampang ya kalau artis mah pasti begitu hari pertama langsung laku kan. Dagangannya enak. Artis mah pada jualan mah cepet. Banyak juga kan yang ada di TikTok live. Kami ini bukan siapa-siapa, keganggu dengan adanya kalian. Kan langsung laku dong, pasti langsung habis dong hari pertama. Ini bener. Ya kali. Hah? Enggak. Masa sih? Enggak. Kan tinggal jual nama. Justru kita udah survive tuh dari di bulan pertama aja tuh masih endut-endutan lah istilahnya gitu, masih gitu kan. Dan jangan lupa si produknya sendiri, bubur ayam itu nggak langsung perfect jadi, itu proses banget. Sebab saya mengalami kegagalan sekitar 3-4 kali dalam waktu 2 minggu. Untuk bikin bubur tuh bukan suatu hal yang gampang loh. Jadi bubur tuh bukan cuman beras dibanyakin air ya kan, gitu. Kita kalau normalnya kan segini nih ya kan 3 buku nih gitu kan. Kalau kita mau masak di rumah di kontrakan saya pakai itu tuh. Iya. Ya kan segitu aja tuh. Nah, udah banyakin aja di segini gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dia belum jadi bubur lah kalau dengan sistem kayak gitu, banyakin air doang gitu kan. Nah,
Wah itu saya sempat agak bingung juga mesti nanya kemana. Akhirnya karena benar-benar pengen mewujudkannya, saya sampai akhirnya nyamperin tukang bubur beneran di daerah Jagakarsa. Di warungnya aku ngerti, aku masuk permisi gitu. Dan jujur aja tadinya gue pengen jualan muka gitu, maksudnya aduh masa sih nggak kenal gue, mau dong nolongin gue. Asli tadinya gitu, asli tadi. Jadi begitu masuk ke tempat buburnya dia, hai bang, ngerti gak dalam hati, kenal dong lo sama gue gitu. Dan jawabannya adalah tidak. Hah? Asli sih. Oh, tapi masih muda kali ya? Muda mah nggak ada yang tahu kali Om. Kalau muda enggak tapi nggak tahu, nggak juga sih. Gue tahu kok. Gitu dia ngerti ya, di mukanya kayak gini. Siapa lu ya? Gitu. Nggak, maksudnya lu kesini lu ya kan mau ya udah mau beli berapa gitu kan? Betul banget gitu aja langsung. Sementara gue langsung masuk ke ruang dalamnya gitu. Gue pengen langsung ke dapur sebenarnya. Oh, mau nyolong resep? Bukan nyolong resep. Apa? Gue tuh pengen tahu gimana sih lu bikin bubur gitu loh, buburnya. Benar-benar bubur gitu. Tapi karena sambutan dia juga kayak kurang hangat gitu kan ya. Jadi gue langsung aduh nih gimana nih ya. Tiba-tiba aduh gini. Jadi selalu gue kalau dalam keadaan kepepet tuh ya, aduh syukur alhamdulillah, selalu kayak tiba-tiba ada pertolongan datang gitu loh. Itu sering aku alami. Sering banget aku alami. Seperti si 40.000 itu. 40.000 itu kan tiba-tiba ada telepon. Oke Mas Hari, ini bikin ucapan ulang tahun dong. Anakku ulang tahun 5 tahun, namanya Vira, boleh ya? Oke Bu. Ntar dikirim ke sini aja Mas. Dandan dulu karena gue lagi nanti kalau kita udah 40.000 kan lu bener-bener lagi, ya kan muka lu nggak oke banget kan. Akhirnya gue ke kamar mandi agak gitu pakai topi ya kan. Ganti baju, masa kaos ini sih udah bolong-bolong gitu. Agak lumayan rapi, gue baru bikin video kan. Halo Vira, selamat ulang. Oh ya gue nyanyi happy birthday, happy birthday, happy birthday Vira, selamat ulang tahun Vira gitu kan. Kirim dong ke ibu itu. Udah, tak gue kirim segini. Di ini sempat ya. Ini dibayar nggak ya? sempat gitu. Tapi tiba-tiba gue gini, udahlah, ngucapin selamat ulang tahun aja ya kan, sama aja lu ngucapin nama ke orang, ya udahlah ikhlasin aja gitu ya. Tapi sampai mikirin 40 ya kan, aduh si 40 itu 40 untuk bisa 40.000 ya kan, si 40 itu gimana nambahnya ya. Kan udah kepotong admin. Oh ya kepotongannya 6.030. 10 menit ting tung bunyi di WA kan. Oke Mas Ari terima kasih ya, Viranya seneng banget. Oke ini bukti transfernya. Oh dibayar Wancoy kali ya. Wancoy. Dibayar ada YouTuber. Dia kerjanya begitu, penghasilan untuk menyambung hidupnya. Menyambung hidup. Apa coy? Ada di Green Boys. Oh iya. Dia kerjanya begitu. Jadi kayak ada satu job pagi-pagi ya. Iya gitu, sama Gofar, sama Rico, itu satu podcast itu. Salah satunya tuh Hanco tadi, dia kerjanya untuk ngucapin gitu. Iya, dia ngucapin ada waktunya, maksudnya tiap pagi atau apa gitu. Lumayan tuh. Saya pikir terinspirasi dari Wancoy. Ada Om Ari tahu Wancoy? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Iya, ada lah ya, tergolong. Dia tuh anak SMA 3. SMA 3 Setiabudi. Wancoy. Iya, 3 Setiabudi sama Gofar Hilman itu. Emang kenapa? Ya karena aku juga SMA 3. Oh gitu, juniornya. Oh mau ya senior ngelihat terinspirasi dari juniornya. Pas lihat dong bukti transfer yang cuma segi 4 itu kan. Iya, paling 40.000. 250.000 rupiah. Wow. Waduh, itu aku bersyukur banget ya Allah. Emang selalu ya kan jalan dari ya kan yang Maha Kuasa itu suka nggak terduga ya nggak sih. Tiba-tiba lewat ucapan selamat itu. Ya kan, aduh selamat lah itu dari nggak tahu nggak dari apa? Dari apa? Saldo minimum kan ada loh. Saldo minimum berapa lagi? Lupa lagi. Saldo minimum 50.000 kan? Iya 50.000. 50.000 itu ya? udah dibawa dan itu kalau bertahan 2 minggu bisa-bisa tertutup dengan sistem. Apa? Oh ini aneh berarti bener-bener nih. Kirain cuma jualan kesedihan. Kan orang kira kan jualan kesedihan. Ini tahu nih bener-bener nih ada batas minimumnya. Sejujurnya memang iya segitu ya, 2 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu rekeningnya kenapa dibekukan? Nggak paham saya, serius.
disebutnya closed by system. Ditutup berdasarkan sistem. Sistemnya emang begitu banknya. Jadi nggak bisa transaksi? Ya udah close, nggak bisa, lu mesti buka baru. Oh gitu. Serem. Kan tuh udah di ibaratnya kalau orang yang ini mobil tuh udah di pinggir jurang loh itu ya kan. Iya. Gitu kan. Oh. Selamatkan oleh si Happy Birthday to You itu ya kan. Oh, hampir 300 tapi nggak nyampe ya? Nggak sampai kan. 290. Enggak, 36 jadi 286. Oh, 36 yang hitungin dari 36. 286. Bikin apa bubur 286 tuh ngapain? Loh, peralatan? Itu kan ini belum beli kan? Setelah itu. Oh iya kan ada OTT ya? Setelah itu OTT. Oh kan. iya. Terus selamatkannya tuh sama OTT sih sebenarnya. Banyak juga Terima berarti. kasih Cinemakna. Oh, siap. Video.com ya? Ditayangkannya. Iya kan? Ditayangkannya tapi production house-nya Cinemakna. Oh, itu biasanya butuh kayak campaign sosial media gitu nggak sih kalau kayak movie gitu-gitu? Sangat membutuhkan Oh gitu. banget. Kasian banget ya mereka udah fokus buat garap produksiannya, tapi dia harus ngurusin juga buat pemasarannya. Capek itu orang-orang movie gitu. Ya. No wonder ya kan. Semakin membesar karena dia tiap celah kalau bisa ya kan. Tiap film kalau bisa sama gue dong. Ya. Luar biasa. Enggak, soalnya setahu saya tuh Mbak Im Wong, Luna Maya tuh bisa besar gitu karya-karyanya gara-gara memang dia tuh juga sebab pakai begitu. Film tanpa promosi tuh. Iya. Ngobrol deh ntar. Ternyata dapat modal dari situ dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita bukalah yang namanya Boim Chicken yang ada di Taman Tirta Dahayu, Jalan Muhammad Kafi 2. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke. Balik modalnya dari berapa lama? 4 bulan itu udah balik modal belum sih? Belum, baru sekitar belum ya? 70%. Oh, sehari berapa porsi? Sehari kita jual nggak banyak kok, sekitar mungkin 12-15 porsi aja. Emang begitu trafficnya di sana? Iya, sebab saya mengukur juga dengan dengan tim yang belum besar ya kan. Gitu. Saya stoknya jadi belum bisa banyak ya. Belum bisa banyak, tetapi memang sejujurnya memang ya. Oke, saya buka di sini nih ya, dikasih solusi ini ya. Jadi tiap bisnis itu kan mesti punya konsep pengembangan ke depannya seperti apa, dan itu beda-beda. Saya sebenarnya juga istilahnya ke DM saya udah masuk tuh. Saya pengen kerjasama dong, buka di Jogja dong, pengen kerjasama dong, buka di Bandung, udah mulai ada gitu. Karena nama besarnya Harry the Freitas-nya itu gitu. Gampang jualannya berarti kan. Nah, tetapi sejujurnya nih, saya memang bukan mau mengarah ke sana, bukan mau ke yang istilahnya ini bercabang-cabang gitu, melakukan ekspansi dengan waktu yang cepat. Soalnya saya belajar juga dari beberapa brand, ya kan, dalam setahun ekspansi sampai berapa gitu, dalam setahun ternyata. Iya. Nyungsep. Iya, karena nambah cabang nambah masalah. Gitu ya. Iya dong. Kan nambah orang, nambah peralatan, nambah harga sewa, biasanya kan ngurus. Bukan berarti orangnya bermasalah ya, tapi memang pada dasarnya kan fitrahnya manusia itu kan pasti kan bawa masalah kan. Kita ngomong secara global dulu nih. Iya, karena nambah karyawan pasti kan adanya nambah masalah. Nah, masalah bukan berarti harus selalu negatif banget. Ya pasti kan dengan kita briefing, dengan dia masih salah-salah, rasanya berbeda, kan ulah tangan manusia juga ujung-ujungnya. Ya pasti nambah masalah. Cost, target bertambah, harus kelilingnya jadi sekian. Berarti kalau misalnya sekarang udah banyak, bahasanya apa ya, udah banyak yang percaya karena mungkin rasanya, karena mungkin dan lain sebagainya, berarti menutup kalau sekarang ini banyak loh. Ini audiens saya ini banyak pengusaha-pengusaha atau investor-investor. Berarti udah pasti ditolak sama Om Hari bahwa kalau ada mau masuk untuk pengembangan 40 cabang misalnya. It depends. Ada lah ya, tapi bisa ya. Bisa. Tapi kita ini dari pengalaman saya yang tadi itu ya, Ina Inu yang paling saya perhatikan sebenarnya adalah personality dari partnernya, itu juga penting. Gitu. Jadi saya mesti kenal dulu, ya kan, dia saudagar beneran apa saudagar-saudagaran nih, ya kan? Kalau ini kan saudagar beneran yang tempat ini. Amin aja mah kita mah ya. Oke. Oh itu. Iya dong. Ya. Karena kan pernah juga ada pengalaman ya. Nah itu dia tadi kan, dari pengalaman itu kan gini, kadang-kadang kita
ya inilah sama teman sendiri kan enak kan udah Iya, kenal iya, lama atau iya, iya. apa gitu kan. Nah, Eh. tapi kan ternyata gini, di bisnis itu ternyata pas saya pelajarin itu dia nggak kenal nggak kenal apa temen atau saudara atau apa gitu kan. Oh Bener kan ya. kadang-kadang dia sedemikian striknya Iya. peraturannya sampai kita istilah mau nggak mau kita dibawa ke kondisi A, kondisi B gitu kan. Nah, itu penting banget makanya dengan siapa kita berpartner, ya kan? Ya. Makanya dia lihat ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga buka peluang ya untuk dalam hal ini. Buka peluang boleh. Buka peluang. Iya, tentu. Kalau misalnya nantinya ada tawaran lagi kayak berita ini nih. Tuh ini baru-baru ini nih viral. Fokus bisnis kuliner, Harry De Freitas ungkap ingin kembali ke dunia hiburan karena nggak kuat bertahan hidupnya, struggling membangun usahanya atau seperti apa. Tapi gini bentar deh sebelum jawab ini. Itu kan 15 porsi itu berarti udah diakui belum sama konsumen-konsumen? Mereka happy, enjoy. Mereka happy, mereka enjoy. Oh. Malah kemarin ada satu orang pria datang, dia dia pesen dibungkus buat istrinya karena istrinya sakit flu dan sebagainya, tapi pengen makan bubur itu dong Boim Chicken. Oh, jadi ngidam. Ya ngerti nggak, dia pengen aja Iya. gitu karena kan buburnya Boim Chicken tuh kan artinya dia fresh, banyak porsinya banyak loh. Porsinya banyak jadi emang cukup mengenyangkan gitu. Dan lagi kondimennya juga oke, ya kan maksudnya Iya. istilahnya saya nggak pelit ayam lah gitu kan gitu, dan dada aja kan gitu, file jadinya. Oh Jadi, iya. gitu loh, jadi ada Oke. ciri khasnya. Itunya ya. Tapi memang bubur ayam itu kan bukannya dada ya? Enggak ya? Emang ada paha ya? Paha juga ya kadang ya? Iya. Goreng kan ayamnya? Saya pun kadang ikut. Oh gitu. Kadang. Oh iya. Gitu kalau saya dada aja. Oke, kita jadi penasaran nih. Nanti kita. Loh sekarang tutup dong? Setiap hari Kamis memang tutup. Justru makanya aku terima schedule-mu di Kamis. Oh. Makanya kemarin kita ditolak ya Senin Selasa Rabunya ya? Enggak, atau memang pas di Kamis? Pasti. Memang nawarin di Kamis? Oh. Itu yang disebut dengan berjodoh. Wush. Kita langsung buka 1000 cabang atau gimana ya? Wush. Oh, Kamis tutup, jadi nanti buka lagi Jumat jam berapa? Jam 11. Jam 11 sampai jam 10 malam. Itu 10 malam nungguin bener-bener di gerobaknya gitu. Apa namanya? Tenan, kios, apa sih? Ya di apa disebut? Stall ya. Iya. Di situ. Nggak malu? Enggak lah, kenapa malu? Wih, keren nih mentalnya nih. Ya kan? Iya kan, maksudnya kan. Artinya kan kita kan ya namanya juga berdagang ya kan. Berdagang ya tentu kita harus melayani ya kan. Dan yang pembeli adalah raja kan. Dia mau apa kita ikutin, kita serve ya kan. Sebenarnya latihan juga loh, artinya latihan untuk apa? Untuk service, untuk tetap menjadi pribadi yang melayani, ya kan? Itu kan ya artis begitu sih memang ya. Artis kan sebenarnya menyervis penonton kan? Betul, membuat senang ya, membuat tertawa ya kan, membuat happy lah bagi si penontonnya gitu kan. Tapi ujungnya nanti gimana? Kalau udah balik ke dunia yang mungkin sebelumnya dicintai atau mungkin acting atau apapun itu tuh akan ditinggalin atau seperti apa? Enggak ditinggalin dong. Kan ya saya berangkatnya kan dari dunia hiburan, dunia entertainment, dunia teater, lenong ya kan, film gitu kan. Jadi nanti kalaupun memang harus bergiat di field itu lagi ya tinggal diatur waktunya. Sebab saya udah baca di buku manajemen yang penting adalah time management. Ilmunya nih top nih. Oh iya, jadi time management itu asal bisa ngatur ya. Asal bisa ngatur gitu, karena syuting kan juga dari pengalaman kita ya. Iya. Itu kan juga syuting juga kan. Ya nggak seheboh Anda lah Om. Ya tapi kan gini, syuting kan sebenarnya scene-nya tuh ya kan. Ini scene siang atau scene malam ya kan. Scene malamnya jam berapa ya kan, jam berapa. Kalau memang ternyata setnya baru selesai jam 10 malam, saya baru ready untuk set itu, untuk scene itu. Ya bisa dong tutup warung, cek ke lokasi. Tapi emang iya sih guys, pengalaman waktu saya di sketsa Trans TV, kalau yang untuk yang polanya mirip-mirip ya, itu memang kayak begitu tuh, pagi sampai malam atau mungkin callingannya di jam berapa doang gitu ya? Iya.
Iya. Gitu kan tergantung porsinya juga. Biasanya kita kan yang udah ya paling jadi bapaknya Iya, ya kan, iya. masa tiba-tiba jadi anak sekolah ya. Salah skrip kayaknya. Iya. Ya kan? Iya, Nah, tergantung itunya ya. jadi bapaknya juga. Nah, di film-film kita peran bapak kan juga ketahuan ya, scene-nya tuh ya kan, scene-nya scene menasehati gitu kan. Ya kan? Iya. Nah, ya kan? Kamu jangan begitu dong. Wih. Ya kan? Kalau kamu sampai ngecewain papa nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Wih. Sebab kamu anak papa satu-satunya. Wih. Cut. Udah. Mas Ari udah. Oke. Oh dikit ya. Nah, kan dikit. Oh iya. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi honorful. Oh iya. Keren. Iya kan? Keren. Sin boleh dikit. Iya. Bawa aja buburnya ke lokasi. Masukin budget produksi film. Loh, iya emang ini produser ya. Iya kan? Itu point of view produser banget ya. Tapi bener bisa Iya ya. kan? Bener loh. Dia beneran. Gua sampai nggak Lah kan ada PU apa istilahnya? Iya kan? Iya. Maksudnya ada konsumsi kan? Ada. Iya bikin tergantung orderannya berapa, cengli kirim gitu aja. Gitu ya. Iya. Iya kan? Maksudnya ya kali siapa tahu. Tapi biasanya tuh ada kolusi sama nepotisme nggak? Memang udah dari adiknya dia yang vendornya. Kan kita nggak tahu. Maaf ya agak tajam ya. Enggak. Iya, Oknum-oknum kan biasanya main tuh. Iya kan? Adek gua aja ntar vendornya nasi kotaknya. Ya itu beda cerita nih. Beda cerita. Iya. Cuma kan siapa tahu kalau diajuin begitu. Iya ya seru nih. Tapi biasanya kalau bubur ayam tuh dimakannya jam berapa sih? Bukan pagi ya? Oh buat MTM aja. Kan syuting suka ada MTM tuh. MTM apa? Itu makan tengah malam MTM. Oh makan tengah malam. Ya kan yang sin jam 2-an gitu Iya. Kan Iya. baru kan keluar. Iya tuh jam bubur 12, ayam ada tuh di malam-malam. ayam, Iya ya. bener. Ngajuin. Iya kan ngajuin. Bener-bener kepikir jadinya. Iya soalnya kan nggak harus yang tempat Om Ari syuting. Om Ari bisa jadi supplier ke production Yang lagi lain pada ya, produser yang lain ya. Iya kan? Produksi. Mantep itu. Jadi artinya teman-teman kru di sana juga wah iya nih asik banyak kok yang kayak gitu-gitu harusnya ya. Gitu. Idenya oke kan? Ya bagi kayak berapa persen? Iya. Aduh benar-benar bisnis. Bukan bisnismen juga kan itu kan di mana ada cuan di situ ada Derry. Kita pragmatis aja Om. Nah jadi kedepannya berarti akan apa nih? Project-project terbaru. Apakah masih fokusin di bubur ayam? Omsetnya berapa sih bubur ayam? Kalau sebulan tuh rata-rata? Ketahuan dari mangkok aja ya? Omset ya. 15 ya? 15 kali 25 berapa? Pakai angka 10 aja kali ya biar gampang hitungnya. 10 mangkok sehari kali 25. 250. 250.000. Hah? Sebulan? Enggak, itu sehari. Oh sehari kan? Iya. Kan sebulan kan bisa 10 jeti, lumayan. Oh iya. Ya kan? Lumayan deh. Bersyukur Om. Meskipun jauh kan dari film dan sinetron Anda kan? Iya. Hah? Iya nggak apa-apa dong. Berarti gitu aja terus ya? Bener-bener nanti tolong di highlight ya Om Hari udah nggak terima. Hey, jangan, tolong dong, jangan. Masih terima callingan. Lama nggak di calling ya. Boleh dong terakhir lihat sosial medianya ada nggak Om? Bubur ya? Ada iya ya, dong. Om live TikTok Om. Om itu kan mukanya bisa dijual. Enggak sih maksudnya terkenal. Sekarang banyak loh orang lagi ngeracik mama di gerobak bubur ayam lagi live. Iya. Nah nanti bikinin kayak begitu live. 2 kamera atau 1 kamera. Nanti insya Allah aku bisa bantu deh main ke sana. Oh oke iya, dong. nanti Om sambil sapa-sapa. Oke dong. Iyalah, aman. Kita support lah. Tuh ya kan. Nanti di sambil live, sambil bikin konten gitu. Jangan cuma ngandelin offline. Ya beneran. Dikasih ide lah. That's a very good idea loh nih barusan. Iya. Ya kan? Live. Saya pernah ngeliat ibu-ibu lagi ngeracik karet-karetin bubur ayam. Serius ini pas banget temanya bubur ayam. Itu bisa sampai 2.000 yang nonton, 1.000 yang nonton. Dan tapi ini agak tricky ya. Jangan di mindsetkan dan diniatkan untuk minta-minta. Itu jadi banyak orang-orang yang nonton yang memang orientasinya pengen sedekah apa segala macam. Itu mereka tuh ditransfer apa istilahnya koin ya. Kalau di TikTok gitu ya. Gift. Itu gue kasih gift. Tolong bikinin 100 porsi buat
yang pada datang di tempat itu satu. Dan yang kedua, undangan-undangan dari mana? Kayak acara itu dipesan, di order. Karena kalau cuma ngandelin di tempat, udah konvensional, udah nggak zamannya begitu Om. Iya. Kita mungkin tadinya di daerah Jagakarsa, apakah udah berani jamin bahwa semua orang Jagakarsa tahu dan makannya di tempat food court itu? Belum tentu. Iya benar. Bisa jadi mungkin dia ketemu di bubur ayam yang lain. Nah, dengan adanya live sekarang udah begitu. Itu baru pendistribusian media ya, belum strategi, belum kontennya, belum marketingnya. Aduh, no wonder film-film Gitu. pada ditangani oleh. Ya kan? Coba kita lihat. Ini dia nih, Boim Chicken. Nah, ini di lokasinya. Sama ini dong mapnya. Mapnya di sebelah itu bisa tuh. Tuh map. Oh ini. Nah, kalau di map gimana? Nyemplungannya nyarinya apa? Taman Tirta Dahayu. Iya, Taman Tirta Dahayu food court itu kan namanya Food court. Taman Tirta Dahayu. Nah, nanti tinggal main aja ke sini. Buka besok ya, berarti buka ya. Ini kita syutingnya Kamis nih. Jumat berarti sebelum dan setelah Jumatan. Iya. Alright, kita kesana nanti main kan. Nih. Ini bisa bikin event juga bisa sharing-sharing. Kita bikin ini soalnya. Kita punya klub atau community namanya Kasih Solusi Business Club. Oh Jadi, iya. iya, kita juga ada kayak semacam sekolah juga. Jadi teman-teman mahasiswa sekolah bisnis kita, ya kan ada Akademi Bisnis Jakarta dan lain sebagainya itu bisa nanti sharing-sharing detailnya kita taruh bawah aja deh untuk buat daftar apa segala macamnya. Kalau dibuka untuk sharing-sharing, kita UMKM kita bisa nggak menutup kemungkinan kolaborasi bareng sama Jackpreneur, ngasih tahu optimasi digital marketing, sosial media, kita bisa di sini nih. Nanti kita Luar aturkan deh. biasa. Kita mantapkan deh. Iya, boleh. Berapa kapasitas sih biasanya kalau sharing-sharing gitu? Tapi berarti kursi pengunjung bisa digeser-geser ya kalau dibuat event sih. Tanya nama Pak Jeffrey, Pak Freddy, siapa tadi? Jeffrey. Pak Jeffrey. Nah, itu Bisa 300-an. Seat. Oh ya? Itu cakep tuh. Kita bisa sharing-sharing misalnya contoh uang pendaftaran. Kita pakai berbayar tapi yang bisa masuk akal gitu loh. Kayak misalnya bayarnya satu porsi bubur berapa? 25. 25.000 ya kan? Daftar uang sama aja lu buat makan lu aja. Misal dari pagi sampai sore 50.000 daftar untuk dapat ilmu. Yang ngisi nanti si A, si B. Tapi sama saja lu membeli uang makan 2 kali bubur itu. Kita bisa bisnisin Om Hari. Kita cuankan. Iya kan, kita cari. Kita rampok dari dompet-dompet mereka. Nggak dalam hal yang baik maksudnya. Kan dia kan juga dapat ilmu apa segala macamnya. Iya. Datang ke sana, sharing-sharing. Iya loh, serius loh. Kita kemarin di Bajawa. Kan banyak tuh, The Nurul sama The Noval tuh di Bajawa tuh. Kita sharing-sharing di sana. Iya. Kita hidupin kafe-kafe, tempat-tempat food court, UMKM. Namanya Kasih Solusi Business Club. Coba buka deh di Iya dong, mau lihat. Instagram. Iya, kita punya Kasih community Solusi kita. Business Club. Kasih Solusi Business Club. Tuh. Jadi kalau teman-teman misalnya mau gabung dari atau ke klub kita, bisa. Tuh. 13.000. Tuh. Kita kadang bagi-bagi uang, giveaway dan seterusnya. Ini ada sharing-sharing apa segala macamnya, informasi-informasi. Iya dong. Waduh, keren. Bisa kita giveaway juga, lihat judulnya. Kita giveaway. Baca Om, paling atas Om. Mana? Tuh. Yang itu scale up with the right team. Iya, tengah-tengahnya tuh. Iya itu. Tuh yang atas. Bio. Tuh, itu. Kami taburkan uang. Giveaway Jutaan gitu. rupiah untuk bantu UMKM. Bantu UMKM. Misalnya datang di acara, kita bikin kuis, kita bikin hadiah giveaway permodalan misalnya. Bareng sama sponsor, serius. Kita datang bareng. Gitu. Yes. Waduh, luar Ilmunya biasa. dapet, mereka juga ada dapat insya Allah peluang buat permodalan, buat apa. Nanti kita bareng sama brand, disupport sama misalnya sama brand minuman, brand makanan. Nantilah kita mainkan. Iya. Memang kita butuh wadah juga buat ngidupin UMKM selain sharing-sharing juga nanti kan kita. Ya seru deh, teman-teman tinggal komen aja, masuk aja komunitas kita, klub. Gitu. Alright, tadi mau tambahin Om Hari. Sip. Nih ilmunya luar biasa loh, semangatnya. Kita butuh itu sebenarnya. Kita butuh semangatnya. Kita yang kita dapat pasti banyak daging-daging yang bahwa ternyata dia dengan segala hormat senior pun juga masih berusaha loh. Kita yang masih malas-malasan scroll TikTok doang, masa mau gini-gini aja nih. Itu sebenarnya poinnya itu yang kita pengen. Terus masalah mindset, gengsi. Saya punya jargon begini Om. Bang, tapi gue malu bang kalau mau jadi konten kreator depan kamera, mau bangun personal branding misalnya malu. Saya kan suka bercandain. Aduh, maaf ya saya tanya ya, kondisi keuangannya gimana? Masih miskin bang. Hey,
miskin itu haknya orang kaya. Masih malu ngapain miskin? Atau masih miskin ngapain malu? Biasanya kita bercanda-bercandain. Malu miskin karena kan iya lagi kalau ingat itu langsung semangat lagi. Iya lagi masih miskin ngapain malu? Untuk menyemangati mereka bercanda-bercandaannya gitu. Ayo dong, bismillah dong gitu. Kalau udah jadi konglo baru ngapain gue muncul misalnya. Nanti kita bahas ya. Keren itu. Yes, setuju banget. Yes, nanti kita obrol-obrol. Saya punya apresiasi hadiah buat Om Hari The Fretes. Ngomong-ngomong Om tuh orang ada bulenya ya? The Fretes tuh apa sih? The Fretes tuh dari Ambon. Oh Ambon. Nama-nama barat soalnya. Tapi emang dari moyang-moyang ke atasnya ada Belandanya ada. Nah, itu dia. Saya punya apresiasi buat apa tuh? Om Hari The Fretes. Sarung kecubung super premium atau platinum. Wow, pas banget lagi. Mau bulan puasa kan? Nah, tuh sarung kecubung. Iya kan? Tuh, kita ada tuh set. Ini mewah nih. Tuh. Wih, packagingnya juga udah ini ya. Tuh, jadi sarung kecubung ini selalu jadi tradisi sejak 1966, teman-teman. Nah, ini menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Oh, keren kan? Kecubung always be tradition. Itu salah satu uang masuk saya, Om Ari. Pokoknya dikasih tahu. Pokoknya dikasih tahu. Silakan Om, maaf. Nah. Oke, terima kasih. Kan mau bulan Ramadan berapa hari lagi? Februari kan? 19. Ih, keren. 19 hari lagi. Tuh, siap. Thank you. Semoga suka Om Ari. Sama-sama Om. Nanti kita update, kita mainkan. Besok saya ada apa? Besok gak juga. Top Jil. Oh, dari jam berapa? Dari jam 2 sampai maghrib ya? maghrib. Pagi udah buka kan ya? Hah? Searah gak sih? Bisa gak sih? Jam 11? Jam 11. Di Jagakarsa. Jalan Muhammad Kafi 2. Iya. Saya arahin nanti driver saya ke arah ini aja pas mau Jumatan ke arah sana aja. Soalnya saya dari Cibubur Depok situ tuh kan bisa tuh. Oh iya. Ya kan? Nanti langsung mampir sana sebelum cari Jumatan, ada masjid kan di situ kan? Ada. Saya tahu, saya pernah sholat di pinggir jalan Muhammad Kafi karena masjid pinggir jalan tuh. Saya pernah ke situ. Pernah ya? Dekat Setu Babakan. Yes, betul benar banget, Setu Babakan. Gitu waktu itu ngebir, Bos. Bir peletok. Udah kan? Kan dalam tuh ada bir peletok kan. Boleh kan, halal kan bir peletok ya? Iya, bir peletok. Betawi. Nah, itu pernah sholat waktu itu di situ. Nanti kita sholat Jumat sana. Mampir lah. Kita isengin Om Hari ya enggak? Siapa tahu nanti kita bisa mampir bentar. Kita ngobrol lagi. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Obrolan yang bermanfaat ya kan? Ngapain sih mengejar dunia, Om? Mengejar duit, udahlah akhirat lah kita tuju. Betul. Tapi buat ke akhirat butuh duit juga sih ya. Buat ibadah juga butuh duit semua ya. Siap. Om Ari, nanti kita mampir besok. Terima kasih. Sama-sama Om. Ada mau tambahin buat teman-teman semua terkait perbuburan, terkait dunia usaha? Iya. Om Ari buka peluang buat investasi loh. Betul. Boleh nggak saya ngomong begitu? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen buka bubur. Dan beliau kan aktor senior dan lain sebagainya gitu kan. Nanti siapa tahu buat pengembangan udah ada sosoknya kan. Kalau saya penganut personal branding Om, terus terang aja. Oh gitu. Saya penganut ilmu personal branding karena salah satu produknya dibeli. Kenapa lo mau naik Gojek? Jujur aja, pasti gara-gara nadimnya, story-nya muncul kan ke permukaan kan. Saat itu ya, kita lagi bahas kan. Apapun, pasti lo beli iPhone gara-gara mungkin gengsinya dan Steve Jobs-nya. Nah, itulah anyway. Oh, kamu ini ya, personal branding. Personal branding. Iya. Saya penganut itu. Tapi sekarang emang lebih ke arah situ loh, semakin menajam ke personal branding loh. Karena ya semuanya kan? Akan sama Om. Saya dikit agak cerita aja. Semuanya nanti ujung-ujungnya akan masuk kubangan busuk perang harga. Karena ketika teknologi makin berkembang, gitu. Itu semua akan ke sana. Teknologi makin berkembang ya kan mereka pada ngurangin cost. Ngapain lagi gue pakai, maaf ya mungkin graphic design misalnya, atau mungkin editor misalnya, yang misalnya potensi-potensi bisa digantikan oleh AI misalnya. Nah, otomatis influencer kan juga ya. Salah satunya. Ya. Iya, di Amerika dan negara-negara maju tuh udah nggak pakai influencer atau brand ambassador beneran. Nanti saya kasih unjuk deh. Oke. Ada satu akun yang itu sebenarnya robot. Tapi kayak beneran, mukanya kayak manusia. Oh gitu. Iya. Orangnya ada, tapi tuh as a foundernya, tapi mungkin foundernya nggak mau muncul. Orangnya ada, bukan berarti orangnya nggak ada ya. Orangnya ada, tinggal diambil satu gambar, angle, nengok kanan, nengok kiri, jadi gerak, jadi konten.
Jadi ngapain produksi lagi? Ngapain bayar brand ambassador? Nah itu anyway yang salah satunya nanti akan kepilih ya berarti siapa sosok di belakangnya kan. Ya. Cara menepis perang harga adalah bisa jual harga mahal karena ada sosoknya. Benar. Nggak apa-apa gue lebih mahal dikit deh gara-gara mereka ini punya si ini, gengsinya gue dapet, dipercaya, nggak mungkin diracun dan seterusnya. Gampang sih bantahnya. Ya kalau sama robot kan kita nggak percaya ini siapa di belakang ya. Sebenarnya simpelnya begitu. Nah makanya personal branding cak nih. Ini teman-teman kalau ada peluang nih mendingan kalau lagi buka seperti ini gas. Gitu. Ayo mainkan. Mainkan. Oke, sebagai penutup ya. Iya, silakan Om. Buat yang baru mau misalnya baru mau mulai berusaha atau apa, saya punya ini satu istilah yaitu jeglengin aja dulu. Jeglengin. Jeglengin. Apa nih jeglengin? Ya dimulai dulu aja sekalipun mungkin kamu baru belum terlalu siap banget, belum sempurna banget, misalnya baru punya apa peralatan atau konsep atau apa makanan atau apa, tapi dimulai aja dulu. Sebab dengan dimulai itu kita sudah istilahnya mau nggak mau udah terjun ya. Iya gitu, mau nggak mau udah. Tapi tetap pakai ilmu kan? Nggak asal buka aja dulu nih kan. Tadi kan resep itu bagian dari ilmu. Iya. Dia tetap dong pakai ilmu, ya kan? Iya. Gitu. Ya, tapi semangatnya tuh jangan misalnya ya belum siap ntar aja ya kan, mau sampai kapan, sampai tahun depan. Iya. Ya kan? Iya. Gitu mau banjir. Kok mau banjir lagi apa maksudnya? Oke. Mau dapat banjir musibah lain atau apa nunggu nanti kita tiba-tiba panik, ya kan banjir, ya kan. Oh iya saya telat nih. Nyesel. Ya kan? Dimulai dulu aja. Meskipun dia nggak ada personal branding ya. Meskipun nggak ada personal brandingnya nggak apa-apa. Gitu dimulai dulu aja. Gitu ya kan, nanti dengan kita ya itu ya kita harus tetap terus ya berdoa, sebab semua itu kan dituntun kan kita enggak semuanya itu nggak bisa yang kita sendiri pinter sendiri jago sendiri, enggak, kita pasti akan diberikan yang namanya pertolongan nih macam-macam. Betul, kita ikhtiar ya soalnya gitu ya, itu aja sih. Wis, pesan orang tua nih guys, ya kan, kapan lagi kita dapat tuanya. Terima kasih Om Hari. Langsung tua. Tua langsung tua. Ya. Siap, thank you Om. Thank you. Kita kasih solusi.